Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu ya Ben. Dari mana Ben? Alumni UKDW. Waduh, alumni nih ya. Sudah alumni ya. Oke. Mohon maaf, ini dua yang alumni. Hari ini kita mau bahas tentang beberapa orang yang mengkritiki dunia politik ya di Indonesia ya. Mungkin kita bisa nonton videonya salah satu dulu dari beberapa video. Kemendagri luncurkan layanan cegah korupsi dengan konsep metaverse. Ini harus diapresiasi karena pemikiran yang sangat inovatif dan jauh ke depan. Saking jauhnya, permasalahan mendasar sampai dilangkahi. Masih banyak loh PR yang belum selesai, apalagi di tingkat Pemda. Apa kabar soal EKTP yang masih harus difotokopi? Apa kabar soal tampilan website yang masih sedang dalam perbaikan? Lama banget deh kayaknya tuh. Kemudian tingkat digitalisasi Pemda yang masih kurang optimal. Daripada buang-buang anggaran soal konsultasi virtual yang jelas-jelas gak proporsional dan berpotensi untuk dikorupsi, gak pesimis tapi realistis. Kalau esensinya hanya untuk diskusi sesama pejabat, meminimalkan biaya, waktu, tenaga, lebih nyata, bahkan ada yang bilang buat dijadikan kantor masa depan. Aduh, Zoom meeting atau teknologi teleconference harusnya bisa jadi solusi. Mending Bapak belajar pindahin file di Google Drive dulu deh. Oh iya, alasannya untuk mencegah korupsi. Ya gak ngaruh Pak. Secanggih apapun teknologinya, kalau hati manusianya yang bobrok dan punya mental maling, gak bakal bisa. Mau metaverse, metabalmon sekalipun, itu bakal sulit. Komentar kalian gimana soal ini? Oke, menurut kalian dari video yang barusan kita tonton, gimana pendapat kalian tentang orang yang mengkritiki kalau untuk menghadapi korupsi ini kita beralih ke metaverse? Gimana sih tanggapan kalian tentang ini? Atau mungkin di sini kami juga udah nyeleksi sih, ada beberapa komentar yang menarik tentang video ini juga di komentar itu. Mungkin Benito bisa bantu bacakan beberapa komentar yang ada di video ini. Oke, kita dapat salah satu komentar dari @Keroro Bunso. Sebelum melangkah jauh ke depan dengan teknologi yang canggih, mending pemerintah berpikir bagaimana pemerataan jaringan di tiap daerah. Oke. Sebelum itu kita pendapat kita ini mengomentari tentang kritikan orang yang mengkritiknya kan ya. Ya kan? Nah, menurut aku pribadi, kritik itu nggak masalah sih. Sebenarnya kayak pemerintah juga sebenarnya butuh kritik gitu loh. Setiap permasalahan yang ada, kalau misalkan nggak ada mereka gitu ya, gimana mereka tahu black hole-nya mereka gitu loh. Maksudnya setiap orang kan punya blind spot. Nah, pemerintah juga punya blind spot. Makanya itu kayak kritik itu menurutku adalah jadi sesuatu yang penting. Nah, permasalahannya apakah kritik itu disampaikan dengan baik atau tidak? Nah, itu beda cerita gitu. Jadi kayak saat kita kritik itu better dengan mungkin dengan penyampaian yang baik, realistis, logis, kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma sekedar mengecam aja, tapi juga di situ mungkin ada solusi-solusinya, atau mungkin nggak apa-apa deh nggak usah solusi, tapi kayak dikasih tahu blind spotnya di mana gitu. Misalkan yang kayak tadi pemerataan jaringan. Nah, pemerataan jaringan. Nah, itu juga oke, berarti blind spotnya di situ nih gitu. Jadi pemerintah harus bisa memperbaiki infrastruktur di bidang jaringan itu sendiri. Kalau menurutku oke sih, nggak apa-apa kritik itu, apalagi zaman sekarang itu sebenarnya lebih gampang ya pemerintah untuk melihat blind spot mereka, karena emang banyak banget orang anak muda yang udah melek politik juga. Anak muda juga udah cukup istilahnya peduli gitu sama pemerintah dan segala macam. Menurutku ya. Oke. Menarik.
Tapi aku ada video lagi nih Oke. tentang masalah kritik-kritik ini, juga mungkin menarik juga untuk dibahas karena di sini videonya tentang kalau kita mengkritiki presiden, kita bisa dipenjara loh ternyata. Oh iya. Coba kita lihat videonya. Boleh. Boleh. Sana ini 11-12 ketika gue lagi bimbingan skripsi sama dosen gue. Cara duduknya pun sama, hadap-hadapan. Yang gue pikirin waktu itu adalah gimana agar skripsi gue nggak dicoret-coret setelah 10 kali revisi. Tapi gak tahu sih Pak Jokowi apa yang dipikirkan pada saat itu. Tapi pasti ngebahas tentang negara. Pak Jokowi kan presiden, simbol negara dan orang nomor 1 di Indonesia. Tapi kok ketika melihat situasi ini ada yang aneh. Ya, akibat dari video ini persepsi publik pada Pak Presiden itu rata-rata bernada negatif. Seperti petugas partai yang lagi menghadap junjungannya. Tapi emang benar sih, Bu Mega kan pernah menegaskan kalau presiden itu adalah petugas partai. Tapi ya gue melihat situasi ini ya wajar-wajar aja kok. Apalagi di negara Konoha. Anggap aja nenek Cio, maksudnya Hokage kelima Tsunade, lagi ketemu sama Hokage ketujuh buat ngebahas perang Marineford. Tapi yang pengen gue tegesin adalah Pak Jokowi adalah presiden, simbol negara, orang nomor 1 di Indonesia. Kurang pantas aja jika video ini dijadikan konsumsi publik, ditambah Bu Puan yang nge-vlog. Lihat video yang dihasilkan, kegaduhannya di ruang publik, lihat komentar-komentarnya. Dan bahkan gue lihat ada yang menghina Pak Presiden. Bisa bayangin gak berapa banyak orang yang dipenjara jika undang-undang RKUHP tentang menghina presiden ini disahkan. Subjektif dan multitafsir sekali kan pasal ini. Dan untuk Bu Puan, Bu Mega dan Pak Presiden ini lagi asik ngobrol. Bisa-bisanya Anda asik instastory. Saya kan jadi iri. Siapa coba yang gak mau buat konten jika berada di dekat Pak Presiden? Tapi poinnya, Pak Jokowi adalah simbol negara. Kurang pantas aja jika dijadikan konsumsi publik seperti ini. Debat tetap pakai adab ya. Oke, gimana tadi setelah ngeliat video barusan? Mungkin dari kakak-kakak semua di sini ada yang bisa memberikan pendapat tentang video Siapa dulu barusan nih? gitu. Siapa dulu? Siapa dulu nih yang mau berkomentar? Boleh deh, salah satu deh. Boleh tunjuk aja kali ya. Boleh. Si hostnya ya. Tunjuk aja. Oh, boleh deh. Mungkin dari Kak Feren duluan. Siap. Kalau menurut aku ini hanya opini ya. Kalau opini ku sendiri sih, mengkritik presiden itu nggak apa-apa, fine-fine aja. Atau juga presiden itu kan dipilih oleh rakyat, wakil rakyat kan. Jadi sebenarnya fine-fine aja. Cuman kembali lagi seperti yang tadi Livia ngomong, pemerintah baik pun presiden itu punya blind spot. Ada hal yang mereka nggak lihat. Presiden tuh urusannya banyak banget. Pasti nggak ada beberapa part pekerjaannya dia itu kayaknya nggak kelihatan sama dia sendiri gitu loh. Jadi kita nggak apa-apa mengkritik menurutku, tapi kembali lagi dengan cara-cara yang lebih baik, mungkin yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Memang benar dia orang nomor 1 di Indonesia, tetapi beliau juga dipilih rakyat, wakil rakyat untuk kita semua. Kalau menurut aku kayak gitu. Untuk orang-orang yang mengkritik pun itu bisa mengkritik dengan cara-cara yang lebih baik ya, mungkin nggak dengan cara yang ugal-ugalan langsung ngomong kasar atau sejenisnya lah. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi menurut Kak Feren sendiri gimana sih dari banyak nih yang kita tonton barusan, dari komentar-komentar juga ada yang menarik sepertinya. Menurut kakak sendiri untuk kita ngeritik itu apakah kita harus ngeritik langsung di depan orangnya atau kakak Feren sendiri senang dengan mengkritik melalui media sosial gitu, atau dengan story atau dengan komentar-komentar yang mungkin sedikit frontal di akunnya Bapak Presiden sendiri gitu. Mungkin dari Kak Feren gimana? Kalau untuk mengomentari, kadang kan kalau kita mengomentari depan orang langsung kan juga susah ya, apalagi Pak Presiden ini orang nomor 1 di Indonesia. Otomatis tidak semua orang tuh bisa menjangkau sampai ke tahap itu. Sekarang kita banyak disediain media sosial tuh banyak banget. Kita bisa menggunakan platform-platform itu. Mungkin juga bisa dari pemerintah menyediakan satu platform yang emang benar-benar disediakan untuk mengkritik Pak Presiden atau instansi lain lah, bukan cuma Pak Presiden aja lah. Itu juga bisa.
nggak masalah, tapi dengan cara tadi yang aku bilang, dengan cara yang lebih baik aja, sopan gitu loh, nggak usah pakai kata-kata kasar, nggak usah di mencak-mencak yang kayak marah-marah gitu. Kasih tahu apa masalahmu, kira-kira kalau kamu punya solusi kamu sampaikan, kalau emang kamu nggak punya solusi sampaikan saja keluh kesahmu gitu lah. Berarti kamu lagi curhat sama Pak Presiden, Pak ini uang kuliah saya mahal banget nih, tolongin dong, bantuin gimana caranya. Mungkin dari pemerintah bisa nyediain beasiswa atau hal lainnya gitu Mungkin loh. dari Pak Presiden sendiri bisa ngasih duit pribadinya Iya, sendiri bisa, gitu kan bisa, ya. itu bisa. Yang Betul, penting kita betul, ngomong dengan cara yang lebih baik. Mungkin ya nggak usah. Media sosial itu tuh sebenarnya wadah yang bagus banget buat kita, apalagi anak muda ya, banyak pakai ya. Benar. Kita gunain aja dengan cara yang positif, nggak usah sambil marah-marah kayak Pak Presiden gini lah, atau pemerintah nggak bisa gini gitulah. Coba deh kita kembali ke diri kita sendiri, apakah kita berusaha apa enggak gitu lah. Nah, jadi kayak tadi bedakan mengkritik sama menghina. Iya, benar. Bedakan mengkritik sama menghina. Menghina Betul. presiden bisa masuk penjara, bisa. Bisa. Tapi mengkritik presiden beda lagi Beda ceritanya. cerita. Oke. Jadi kalau dari kakaknya sendiri lebih baik dibukakan ruang publik ya, Iya, yang ada di media sosial gitu, untuk Betul. kita wadah untuk kita mengkritik Iya. presiden atau instansi-instansi yang lainnya Iya, gitu ya. ingat mengkritik bukan menghina ya. Nah, terus Best. kalau seperti ini video ini gitu, kan dia membuka dia membuat konten tentang mengkritik orang-orang yang lagi naik gitu, lagi isunya lagi naik di Indonesia. Menurut kakak sendiri gimana sih orang-orang yang mengkritik seperti itu? Apakah menurut kakak-kakak ini itu kurang baik karena tidak memberikan solusi, atau bagaimana, cuman mengkritik saja, atau mungkin hanya berkata-kata kasar aja terkait masa jabatannya atau terkait kinerjanya mereka gitu? Menurut kakak sendiri gimana sih tentang orang-orang yang membahas mengkritik seperti ini gitu? Mungkin Kak Dika bisa di Jadi gimana maksudnya? Gimana kak? Jadi Maksudnya kan tadi gimana maksudnya? kita kan udah ngelihat beberapa Ah. dua video ini kan, tentang orang yang membuat konten tentang mengkritik di media sosial. Menurut kakaknya sendiri gimana? Apakah itu baik buat masyarakat Indonesia, atau malah jadi menggiring opini warga Indonesia untuk wah ternyata kinerja dari presiden atau dari kabinet ini kurang begitu baik gitu untuk warga Indonesia? Gimana menurut kakaknya sendiri? Ya kalau menurut saya sendiri, kalau misal mengkritik itu ya sewajarnya aja. Maksudnya dikritik oke presidennya, tapi juga kadang orang Indonesia ini kan kalau goreng opini kan agak ngeri ya. Kadang komennya aneh-aneh gitu kan ya. Masuk ke itu, kalau saya sering lihat di IG masuk dan lain-lain. Ya maksud saya juga ngeritik nggak apa-apa, tapi jangan sampai menghina dan lain-lain. Kadang yang menghina-hina itu soalnya, kalau yang dari kacamata yang saya lihat sendiri, kadang di sini ini masih sering ibaratnya kayak orang sini itu masih kadang ikut menggiring opini gitu loh. Jadinya kayak satu orang komen gini terus pasti juga langsung jadi trending dan lain-lain. Nah, itu kan kalau yang trending itu nanti komenan atau kritikan bagus untuk pimpinan negara, yang bagus nggak apa-apa, tapi kalau yang malah jelek kan juga ngerugikin kita sendiri juga gitu. mungkin saya tambahin sedikit ya. Oh ya boleh. Budaya literasi dan mencari fakta. Ya. Gitu loh. Jadi harusnya tuh orang Indonesia lebih banyak untuk mencari fakta dulu, literasi dulu lah. Ini faktanya benar apa enggak ya? Jangan langsung karena ada satu komentar panas semuanya ikut panas. Tapi kita perlu mencari ini kebenarannya gimana, faktanya benar apa enggak gitu. Iya, harus seperti itu yang diutamakan. Oke, jadi menurut kakaknya kalau kita mau mengkritiki, kita juga harus netral ya, Iya, tentang benar. siapa yang jadi presiden atau tentang kabinet siapa yang dipilih dari partai mana. Kita tidak boleh karena kita bukan dari sisi kubu ini kita membela ini, tapi kita juga harus netral terhadap itu juga. Dan kita tentunya sebagai warga Indonesia juga harus mencari tahu apa kebenarannya yang ada di
pemerintahan kita gitu ya. Iya. Karena tidak sepenuhnya orang tuh kayak karena udah kelihatan dia udah salah, dia salah banget gitu. Kadang tuh orang salah juga ada benernya, orang bener ada salahnya juga. Jadi posisikan diri kita itu tuh ya udah cari fakta dulu, yang bener nih yang mana nih, jangan langsung ikut-ikut orang. Kadang kita ngikut orangnya salah kita ikut terjerumus gitu loh, jadi salah. Baik, menarik. Apa Kak Livia apa ada yang mau ditambahkan gitu Kak? Ya sama sih. Sama. Benar. Kayak maksudnya ya kalau misalkan tadi kan kasusnya tentang orang yang terkenal terus dikritik gitu kan. Iya. Yang orang terkenal punya salah terus dikritik. Menurutku sebenarnya aneh juga sih kalau menurutku ya, kayak maksudnya tapi yang bikin dia dikritik karena dia tokoh masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menjadi panutan. Nah, ya adanya kritikan itu menurutku membuktikan kalau orang-orang tuh masih tahu mana yang benar mana yang salah. Intinya seperti itu aja kalau menurutku ya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Ya setiap orang pasti ada pro kontranya lah. Punya opini masing-masing. Opini masing-masing. Kita tahu mana salahnya, mana benernya, gitu kan. It's okay. Menurutku nggak apa-apa selagi tidak menghina, sekali lagi, Iya, gitu oke, kan. siap. Bahaya itu, bisa kena apa namanya pasal pencemaran nama baik ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi ya dikritik nggak apa-apa, Boleh. asal ya jangan menghina. Gitu. Kalau untuk Kak Livia sendiri, gimana tentang orang yang tadi mengkritik di media sosial TikTok itu tadi? Menurut kakak orang seperti itu gimana ya? Dia netral atau enggak? Atau memang kakak senang budaya mengkritik melalui sosial media itu tadi? Atau bagaimana pendapat kakak? Kalau menurutku ya, menurut aku pro dengan orang-orang yang mengkritik lewat media sosial seperti tadi yang Kak Feren katakan gitu kan. Kita nggak bisa mencapai orang itu gitu loh. Maksudnya kayak misalkan presiden tuh orang nomor 1, kita tuh siapa sih gitu kan, mana bisa gitu kan kita langsung ngomong kayak Pak ayo ketemu jam segini gitu. Mana bisa mereka kayak gitu. Iya kayak nggak bisa gitu loh, kayak gitu. Menurutku media sosial itu salah satu wadah yang bagus banget asal dipakai dengan bijaksana, sekali lagi Iya. menurutku ya. Tapi kan selama ini kan di Indonesia kan ada DPR kan wakil rakyat. Mungkin kita bisa Waduh. menyuarakan suara kita melalui DPR yang ada di kota-kota kita, mungkin melalui demo atau ruang publik yang disediakan oleh DPR yang ada di kota-kota kita. Kan kita bisa menyuarakan suara kita lewat situ. Betul. Bagaimana tanggapan kakak? Apakah kakak lebih memilih melalui media sosial atau melalui ruang publik yang disediakan oleh DPR gitu? Ruang publik. Contohnya ruang publik yang disediakan DPR apa deh? Mungkin seperti kemarin kan ada demo di Gejayan Demo. gitu kan. Terus DPR kan mau nggak mau, DPRD Jogja kan kemarin membuka ruang publik kan, Mau nggak mau ya. yang diadakan di UGM ya kemarin kalau nggak salah gitu ya. Oh ya. Itu kan juga menyuarakan kritikan-kritikan yang ada di kalangan mahasiswa atau mungkin masyarakat juga, yang mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ikut ke dalam aktivis tersebut. Mungkin dari Kak Livia sendiri deh, mending kita menyuarakan lewat ruang publik yang disediakan atau langsung melalui media sosial seperti itu? Better yang mana ya? Iya. Aku personally lebih suka lewat media sosial karena kita bisa melakukan itu kapanpun dimanapun gitu kan. Kayak maksudnya apalagi anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda tuh kadang ya sebenarnya sekarang udah banyak ya yang peduli gitu kan. Tapi dengan adanya media sosial tuh
lebih mudah gitu loh, anak muda untuk lebih peduli sama kondisi politik mungkin dengan lingkungan sekitarnya menurutku ya, kayak terus misalkan ya kayak gitulah, karena kita tahu ya kita generasi yang lebih suka apa ya, sesuatu yang simple, yang praktis, yang Instan. langsung instan. Nah, kalau aku personalnya lebih suka yang media sosial karena dalam ruang publik itu bagus gitu kan, bagus, tapi gitu untuk beberapa anak muda gitu ya mungkin kurang fleksibel gitu kan, mungkin kurang enak lah gitu untuk dilakukan gitu. Apalagi sekarang kalau pakai media sosial itu biasanya cepet ditanggapi langsung, oh iya di sini Iya, kasusnya betul. ada nih Kayak gini. kemarin yang salah satu apa tuh namanya akun Oh, partai. akun partai, Akun kan banyak kan ada lagi tuh rame kan, kan. ada min Iya. dibalas Tolong langsung sama dong, admin Min. gitu. malah lebih cepet gitu. Iya, lebih cepet daripada Malah yang lebih ruang cepet. publik kadang Iya. kadang Kadang mungkin Tapi kadang. ruang publik kayak model orang demo itu mungkin menjadi jalan terakhirnya orang-orang Iya, ya, karena kayak kadang karena nggak susah udah- didengar, udah kadang terdesak gitu loh. sudah terdesak. Udah terdesak Tapi harus kita nggak salahin kayak juga gitu. itu, karena emang ya mau gimana lagi gitu, ya udah turun Iya. jalan gitu loh. iya. Ya, namanya Dan ruang mungkin- publik juga kan nggak setiap hari gitu loh, maksudnya kayak mungkin ada di hari-hari tertentu aja gitu kan, nggak bisa kayak langsung gitu menurut. Oke, menarik sih, Seperti menarik sih. Berarti kakak-kakak sekalian lebih senang untuk menyuarakan suaranya melalui media sosial ya dibanding kita turun langsung gitu, ikut demo atau menyuarakan pendapat kita melalui ruang publik Iya. yang disediakan gitu. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan kakak-kakak mengeluarkan waktunya untuk datang ke sini untuk berbincang santai bersama kami di sini gitu. Thank you juga. Sama-sama. Dari sini. Oke, sekian dari kami, terima kasih sudah bersama kami. See you next time. Bye bye.